Preview. Halo bro dan sis, dunia balap mobil Formula F1 sudah banyak mencatat nama-nama yang melegenda seperti Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Lewis Hamilton, dan lainnya. Namun rivalitas paling sengit di antara dua orang pembalap sebetulnya terjadi pada tahun 70-an saat munculnya nama yang kemudian akan menjadi legenda, yaitu Niki Lauda dan pertarungannya dengan pembalap Inggris yang sangat hebat, James Hunt. Film Rush produksi 2013 ini mengeksplor momen-momen pertarungan mereka dari sebelum masuk F1 sampai dengan pertarungan sengit di antara keduanya di Grand Prix tahun 1976. Meskipun film ini bertema balapan, tapi sebetulnya bukan masalah balapan aja yang jadi nilai yang diangkat. Ini adalah soal bagaimana seseorang mengepus diri mereka to the limit, yang pada akhirnya rivalitas itu menjadi faktor positif yang bisa mengangkat potensi mereka masing-masing. Jadi sebetulnya film ini bukan cuma untuk penggemar balapan saja, tapi yang bukan gemar balapan pun bisa menikmati film ini. James Hunt dan Niki Lauda adalah dua orang pembalap muda yang pada saat itu di tahun 1970 sudah dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa. Di kelas balapan ini, persaingan mereka mulai terpercik. Pada sebuah momen balapan kelas Formula 3 di London, keduanya terlibat persaingan sengit ketika kedua mobil mereka berputar sebelum pada akhirnya James Hunt yang memenangkan perlombaan. Hunt adalah pembalap yang selengean dan kurang ajar namun percaya diri. Dia berhasil memenangkan balapan tadi atas Lauda setelah dia melakukan hal yang beresiko tinggi, menggunting dan menyalip mobil Lauda di tikungan. Momen selesai lomba, Niki Lauda protes berat kepada James Hunt yang dinilainya berlaku terlalu agresif di sirkuit. Sebuah hal yang bisa berakibat fatal. James Hunt gak ambil pusing. Mereka pun berakhir saling ejek-mengejek. Disinilah perseteruan di antara mereka dimulai. James Hunt terlahir dari keluarga akademik. Namun, dia memilih jalan hidup sebagai pembalap karena ia sangat menikmati kehidupan ekstravagan dalam dunia balap. Mengemudikan mobil sekencang mungkin, bersenang-senang dengan cewek seksi yang senantiasa mengitarinya layaknya sultan. Sedangkan Niki Lauda adalah seseorang yang lebih serius, bertolak belakang dengan karakter James Hunt. Dia ini seorang pembalap yang juga seorang jenius teknis dan penuh perhitungan dengan mengandalkan latihan dan presisi. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang kaya raya di Austria, namun ia menolak untuk mendapatkan limpahan konglomerasi usaha ayahnya. Ia memilih untuk terjun di dunia balap karena hal itu memang passion dirinya. Obsesinya sangat tinggi untuk bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Karena proposal pengajuan investasi dirinya agar bisa masuk F1 ditolak sang bokap, maka Niki Lauda mengambil pinjaman dari Bank Raiffeisen Austria agar bisa diterima masuk ke tim Formula 1 BRM. Di sini dia memodif mobilnya sendiri dan hasilnya mobil hasil modifannya yang dikendarai oleh rekan setimnya Claire Regazzoni berhasil melaju lebih kencang dari standar mobil BRM sendiri. Merespon manuver Niki Lauda yang tidak menunggu dilamar oleh tim Formula 1 tapi langsung membeli jalan pintas, maka Hesketh Racing, timnya James Hunt, mengambil langkah serupa. Lord Hesketh dengan modal sendiri membangun sebuah mobil F1 untuk membawa James Hunt berlomba di Formula 1. Menurut perhitungannya saat itu, budget untuk masuk di F1 lebihnya nggak signifikan dengan keikutsertaan lomba di F2. Perkembangan berikutnya, Claire Regazzoni dipinang oleh tim Ferrari dan dia merekomendasikan Niki Lauda agar direkrut juga dengan alasan kejeniusannya dalam men-setting kendaraan. Pindahlah kedua pembalap BRM itu ke dalam tim yang prestisius, timnya Singkong Enzo Ferrari. Namun demikian, Niki Lauda yang tipikal Jerman, perfeksionis dan selalu serius, kalau bicara selalu blak-blakan tanpa peduli perasaan orang, dia tetap mengejek mobil Ferrari ini sebagai mobil yang ancur-ancuran. Sifatnya ini sering bikin males Claire Regazzoni. Dia mengajak Niki Lauda ke sebuah pesta orang-orang high class, tapi dia males ngenalin Lauda kepada teman-temannya. Di pesta itu, dia pura-pura gak kenal sama teman satu timnya ini. Tapi di sini karena modal kemampuan sembalapnya itu, dia bisa memikat seorang wanita yang kemudian akan menjadi istrinya, wanita sosialita yang bernama Marlene Knaus. Saat itu karena nggak dapat teman ngobrol di pesta, Lauda pun numpang pulang sama si Marlene ini. Di tengah jalan, mobilnya Marlene ini mogok. Mereka kemudian mencari tumpangan di jalanan dan satu mobil Fiat berhenti untuk ngangkut mereka. Namun ternyata pengemudi mobil Fiat ini bukan tertarik sama Marlene, cewek yang ngedadahin mereka, tapi karena mereka melihat Niki Lauda. Dua pria Italia ini girang luar biasa. Mereka memohon agar Niki mengendarai mobilnya, meskipun mobilnya mereka bilang ringsek kayak gerobak sapi.
Niki pun mau mengendarai mobil itu, tapi dia malas melaju kencang-kencang. Namun Marlene yang gak tahu dan gak percaya kalau orang ini adalah pembalap F1 manas-manasin dirinya. Maka melajulah mobil Fiat tua ini kupat kepot di jalanan desa dan makin giranglah dua orang Italia itu jadinya. 5 Oktober tahun 1975 di seri terakhir Grand Prix 75 yang berlangsung di sirkuit Glen Watkins, Amerika, terjadi pertarungan seru di antara keduanya. Niki Lauda atas nama tim Ferrari dan James Hunt atas nama tim Hesketh Racing. Pada lomba itu meskipun terjadi saling salib menyalip, James Hunt terus konsisten berada di depan sampai akhirnya serangan-serangan Niki Lauda harus membuat James melajukan mobilnya sekencang mungkin. Namun kendaraan rakitan tim Hesketh ini ternyata nggak sanggup untuk terus menderu pada kecepatan tinggi dan akhirnya meletup. Niki Lauda berhasil mengambil posisi dan melaju untuk menjadi juara seri di sirkuit Amerika dan mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Di sini suasana panas di antara keduanya terjadi lagi. James Hunt meledek Niki bahwa dia bisa menang terhadap dirinya hanya karena mobilnya yang lebih bagus. Hesketh memang jauh kalau harus dibandingkan dengan Ferrari. Beberapa waktu berselang, seri Formula 1 tahun 1976 akan segera dimulai. Tim Hesketh Racing ternyata tidak berhasil menarik sponsor. Jumlah biaya yang harus keluar untuk memodali sebuah tim kendaraan di lomba F1 ternyata di luar dari kesanggupan budget pribadi seorang Lord Hesketh, meskipun dia ini seorang dari keluarga bangsawan Inggris. Dia malah sampai harus menjual rumah besarnya untuk menutup kerugian lomba tahun kemarin. James pun pusing jadinya. Timnya bangkrut dan kini dia belum memiliki tim untuk bisa membawanya berlomba tahun itu. Namun kesempatan muncul tiba-tiba. Emerson Fittipaldi, pembalap McLaren asal Brazil, tiba-tiba pindah tim. Maka dari itu, McLaren membutuhkan seorang penggantinya dengan segera. James merespon situasi tersebut. Dia melakukan meeting dengan bos McLaren dan berjanji akan melakukan semua yang diminta. Soal reputasi membalap, James Hunt memang tidak diragukan kemampuannya, namun masalah attitude yang jadi pertimbangan. James Hunt dikenal sebagai pribadi yang urakan, suka ngomong seenaknya kepada media, dan itu dirasa kurang seksi untuk menarik perhatian sponsor. Akhirnya setelah melakukan konsultasi dengan orang di tim Hesketh, McLaren jadi merekrut James Hunt. Lanjut lagilah rivalitasnya dengan Niki Lauda di Grand Prix tahun itu. Seri pertama Grand Prix di Brazil, Niki Lauda menang, James Hunt mengalami gangguan mesin, mobilnya melipir ke samping sirkuit. Seri kedua Grand Prix di Afrika Selatan, Niki Lauda menang, tapi kini James Hunt gak mengalami gangguan pada mobilnya. Ia finish berada tepat di belakang Niki Lauda di urutan kedua. James Hunt mulai mengancam. Seri ketiga Grand Prix di Spanyol, kini James Hunt finish di posisi pertama, meninggalkan Niki Lauda di urutan kedua. James Hunt sudah membuktikan ancamannya. Tapi kemudian sebuah insiden terjadi. Niki Lauda yang sangat mengerti mesin ini melaporkan kelebihan lebar mobil McLaren yang sebetulnya tidak signifikan pengaruh pada kecepatan mobil kepada pihak komite lomba. Tim komite melakukan pemeriksaan dan kemudian memutuskan bahwa McLaren telah melanggar ketentuan dari lebar mesin yang disyaratkan. Oleh karena itu, kemenangan James Hunt dianulir. Niki Lauda dinyatakan sebagai pemenang. Akhirnya untuk memenuhi syarat ketentuan komite perlombaan F1, tim McLaren memodif mobil mereka lagi. Walhasil, di seri berikutnya di Grand Prix Monaco, mesin mobil McLaren berasap lagi dan James Hunt terpaksa harus melipir. Seri berikutnya di Belgia, mesin McLaren malah tambah hancur. Mobil mereka meledak dan James Hunt harus mendapatkan kecelakaan. Mobil tersebut harus menabrak pembatas jalan. Namun demikian, James Hunt masih selamat dan masih bisa marah-marahin tim mekanik McLaren setelah kejadian itu. Seri berikutnya di Prancis, kini mesin McLaren mulai tokcer. James Hunt yang menjadi pemenang dan kini giliran Ferrari-nya Niki Lauda yang harus melipir. Lanjut ke Grand Prix di kandang James Hunt di Inggris. Lewat pertarungan sengit, James Hunt berhasil memenangkan lomba. Niki Lauda berada di posisi kedua. Kabar kejutan muncul juga. Setelah dilakukan meeting, pihak komite mengesahkan kemenangan James Hunt di Grand Prix Spanyol. Kondisi klasmen pun berubah. Kini jarak selisih poin di antara James Hunt dan Niki Lauda semakin menipis. Tahun itu di selang perlombaan, keduanya mengalami hal yang penting dalam hubungan pribadi mereka dengan pasangannya masing-masing. James Hunt bercerai dengan Susie Miller dan Niki Lauda meresmikan hubungannya dengan Marlene Knaus. Kini Niki Lauda mulai merasakan bahagia, perasaan yang justru membuatnya tertekan. Bagi Niki Lauda, perasaan bahagia untuk seorang petarung adalah racun karena akan melemahkan mental kompetitif mereka. Kini setelah menikah, Niki Lauda sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Kini dia memiliki seseorang yang harus ikut ia bela dan pikirkan.
Seri berikutnya di Grand Prix Jerman di sirkuit Nürburgring yang sangat maut. Sirkuit yang berlokasi di sebuah dataran tinggi. Daerah itu akrab dengan kabut dan hujan. Selain itu, sirkuit ini memiliki banyak tikungan sehingga mendapatkan sebutan The Green Hell. Di sesi latihan aja, seorang driver sudah mengalami kecelakaan yang parah. Kondisi pada hari H lomba tidak lebih baik dari biasanya. Niki Lauda mengajukan untuk dilakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan agar lomba di-cancel, mengingat kondisi sekarang yang sangat jauh dari ideal. Mendengar pengajuan itu, James Hunt memprovokasi hadirin bahwa itu hanya akal-akalan Lauda aja agar nilainya tidak tersusul. Seluruh ruangan lebih menyukai James Hunt ketimbang Niki Lauda, yang memang sudah dikenal sebagai pribadi yang berkesan arogan. Pada akhirnya, pada saat voting dilakukan, mayoritas pembalap setuju untuk melanjutkan lomba, meskipun mereka semua sadar bahwa kondisi memang sangat berbahaya. Lomba pun dilakukan pada saat kondisi jalanan basah sehabis hujan. James Hunt dan Niki Lauda sama-sama melakukan keputusan yang salah pada awal lomba ini. Keduanya memakai ban kondisi basah. Ban kondisi basah tidak akan melaju kencang pada saat jalanan mulai mengering. Keduanya berada di pole position 1 dan 2 di jajaran paling depan. Lomba pun dimulai, ternyata keduanya memang kesulitan untuk ngabret dan tersusul oleh Jochen Mass yang memakai ban kondisi kering. Akhirnya keduanya masuk ke pit untuk mengganti ban mereka. Tim McLaren mengganti ban mobil mereka lancar jaya dan mendahului Ferrari-nya Niki Lauda. Mekanik Ferrari kali ini kesulitan untuk memasangkan ban mobilnya. Niki Lauda sampai membentak-bentak karena kini ia sudah ketinggalan beberapa detik dari James Hunt. Ban sudah terpasang, Niki Lauda bernafsu untuk mengejar rival beratnya. Dia memacu kendaraannya sekencang mungkin sampai di tikungan Bergwerk yang dikenal sebagai tikungan maut. Niki Lauda lepas kendali. Mobilnya berputar dan menabrak pembatas jalan dan terbakar. Niki Lauda berada di dalam mobilnya sampai 1 menit lamanya, sampai kemudian pertolongan datang. Kecelakaan yang menyebabkan luka bakar di kepala, telinga kanan, dan tangan. Terlalu lama menghisap asap tebal dari kendaraan juga mengakibatkan kerusakan pada paru-parunya. Dia mengalami koma sampai Bapak Pendeta sudah memberikan doa terakhirnya karena dikira bahwa nyawanya tidak akan tertolong lagi. Namun demikian, Niki Lauda ternyata berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut. Niki Lauda absen lomba, James Hunt melaju tanpa pesaing. 2 seri Grand Prix berikutnya setelah Nürburgring berhasil ia menangkan. Dalam kondisi perawatan di rumah sakit, Niki Lauda menyaksikan rival beratnya maju ke atas podium dan mengambil poin-poin untuk melewati posisinya. Dalam kondisinya yang masih belum 100% kering, Niki sekuat mati berusaha memasangkan helm balapnya. Rasa sakit dan perih ia lawan. Istrinya sampai ngilu melihat kelakuan suaminya. 6 minggu setelah momen kecelakaan bulan September 1976, Niki Lauda hadir di sirkuit Grand Prix Monza, Italia. Semua orang termasuk James kaget tentunya. Pertama, karena melihat kerusakan pada mukanya yang diakibatkan luka bakar, dan yang kedua karena keberanian dan kegigihannya untuk mempertahankan gelar dalam kondisi yang masih belum stabil. Dia memberanikan diri untuk menghadang pesaingnya. Lomba pun segera digelar. Niki Lauda saat itu memang belum pulih lagi kondisi fisik dan mentalnya. Di awal lomba, dia masih gamang. Niki Lauda mengendarai kendaraan seolah-olah lagi pemanasan. Dia tersalip oleh hampir seluruh peserta sampai suatu momen terjadi tabrakan di depan mobilnya. Niki berhasil terlepas dari kepungan mobil yang mengalami tabrakan beruntun. Seketika itu juga adrenalinnya mulai naik, dan itu memacu juga insting sesungguhnya seorang pembalap yang handal. Dalam seri ini, tanpa diduga, Niki Lauda finish di urutan keempat dan berhasil mengambil 3 poin. Sementara James Hunt, rival beratnya yang mengalami gangguan mesin, tidak mendapatkan poin. Mobilnya harus melipir. Penentuan juara harus dilakukan di seri Grand Prix terakhir di Jepang. James harus menang melawan Niki Lauda apabila ia ingin menjadi juara dunia. Kondisi saat itu, Niki Lauda unggul 3 poin. Konferensi pers dilakukan terhadap 2 pesaing yang akan saling berhadapan, James Hunt dan Niki Lauda. Seperti biasa, keduanya adu mulut saling melontarkan kalimat-kalimat perang mental. Sementara itu, kondisi di sirkuit sendiri jauh-jauh dari kondisi ideal, bahkan lebih buruk dari kondisi di Nürburgring. Hujan lebat, angin kencang, dan kabut melanda daerah Fuji dan sekitarnya. Namun perlombaan harus tetap dilaksanakan, karena demand terhadap lomba ini sudah sangat tinggi. Pemirsa ingin menyaksikan duel maut penentuan juara antara James Hunt dan Niki Lauda. Sementara itu, kedua petarung ini berada dalam kondisi tekanan mental yang tinggi. James Hunt sampai muntah karena merasakan grogi.
Namun show must go on, persiapan pun dilakukan. Mario Andretti, pembalap Lotus asal Amerika, berada di pole position bersanding dengan James Hunt di garis depan. Sementara itu Niki Lauda berada di baris kedua berdampingan dengan Jody Scheckter, pembalap asal Afrika Selatan. Bendera dikibarkan dan lomba pun dimulai. Pertarungan sengit terjadi di jalanan yang basah dan cipratan dari mobil lain yang menerpa muka. Mario Andretti sebagai pemegang pole position langsung diserang oleh dua jawara, James Hunt dan Niki Lauda. Lap pertama selesai dilewati, kini James Hunt yang berada di depan, diikuti oleh siapa lagi kalau bukan oleh Niki Lauda. Namun tidak mudah untuk bisa menyalip James Hunt di medan yang basah seperti itu. Cipratan air dari mobil James Hunt yang menerpa muka sangat mengganggu dan menyulitkan. Namun demikian, di Jepang ini, Niki tidak seperti di Nürburgring yang membabi buta agar bisa menang. Dia kini mulai tidak egois dan mulai mau memikirkan orang lain yang bergantung kepada dirinya. Saat itu pula, masih di lap kedua, Niki Lauda memelankan laju mesin mobilnya dan melipir menuju pit. Semua orang terhenyak. Niki Lauda memutuskan untuk tidak melanjutkan lomba. Kondisinya dinilai terlalu riskan. Niki sekarang tidak mau terlalu memaksakan diri. Dia pun berjalan keluar dari arena bersama Marlene, istrinya. Kini James Hunt harus setidaknya finish di peringkat ketiga agar ia berhasil menjadi juara dunia. Masuk di lap ke-58, James Hunt masih terus memimpin sampai akhirnya ban mobilnya mulai koyak. James mulai melambat. Akhirnya ia pun tersalip oleh Mario Andretti dan di lap 70, di mana lomba tinggal menyisakan 4 lap lagi, James Hunt terpaksa harus melipir ke pit. Dia harus mengganti ban mobilnya. Pada saat itu, Clay Regazzoni dan Jacques Laffite sudah melewatinya. Pada saat itu, teknisi McLaren menyarankan agar ia tidak terlalu mengambil resiko, toh masih ada tahun depan. James gak terima diminta menyerah, semangat berjuangnya malah makin berkobar-kobar. James harus bisa menyalip keduanya agar setidaknya dia berhasil mendapatkan poin. Setelah ban diganti, James Hunt pun ngabret kayak rampok dikejar polisi. Di lap ke-71, dia berhasil menyalip Laffite dengan berani. Lomba tinggal menyisakan 2 lap lagi. Di lap ke-72, dia mati-matian menyusul Watson, mobilnya hampir masuk ke jalur rumput. Dan sekarang di lap ke-73, dia mulai merapat ke mobil Clay Regazzoni yang berada di posisi ketiga. Mereka masih saling pepet-pepetan sampai pada akhirnya di lap terakhir, ia berhasil menyalip pembalap Ferrari tersebut dan finish di posisi 3. James Hunt berhasil menjadi juara dunia F1 tahun 1976 dengan selisih 1 poin dari rival terberatnya, sang juara bertahan Niki Lauda. Beberapa waktu kemudian, kedua juara ini bertemu di sebuah hanggar di Bologna, Italia. Perlombaan belum dimulai. Niki lagi asik dengan mainan barunya menjadi pilot pesawat. Sementara itu, James sendiri yang masih pesta setelah menjadi juara dunia, sedang akan menghadiri pesta seorang temannya. Mereka menyewa jet pribadi. Mereka pun berbincang meskipun tetap tidak lepas dari saling mengejek. Niki mengejek gelar juara James Hunt kemarin karena ia mau berlomba di medan yang terlalu berisiko seperti di Jepang. Kalau apes, dia bisa mati. Buatnya itu adalah sebuah kekalahan. James menuturkan, faktor Niki lah yang membuat dia siap untuk mati agar ia bisa mengalahkan dirinya. Jujur dia bilang bahwa persaingannya dengan Niki yang membuat dirinya mau untuk selalu melangkah lebih jauh. Pada akhirnya Niki pun menimpali. Sewaktu di rumah sakit ia dirawat dan melihat James merebut semua poin, dia sangat membenci dirinya. Namun dokter di rumah sakit saat itu menyadarkan bahwa lu harus bersenang hati memiliki musuh yang hebat. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan mencapai sesuatu yang tinggi dari persaingan dengan seorang musuh yang hebat daripada dari seorang teman yang baik. Dan kini, Niki meminta agar James segera latihan, jangan pesta melulu. Dia membutuhkan musuhnya itu untuk bisa terus memacu dirinya. Sayangnya James Hunt tidak lama berkarir di F1. 2 tahun kemudian, ia pensiun dan jadi komentator serta ambasador produk-produk yang tetap mensupportnya sebagai sponsor. James Hunt seorang yang hanya senang mencari tantangan. Sekali dia bisa juara dunia, itu cukup baginya sebagai pembuktian diri. Sementara itu, Niki Lauda lanjut menjadi juara di tahun 1977 dan 7 tahun kemudian di tahun 1984 dengan mobil pesaingnya kini, saingan dari Ferrari yaitu McLaren. Kita tim Sherlock cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!